Hai Tribuners, senang sekali saya Intan Nuka kembali menjumpai Tribuners sekalian tentunya di Ngobrol Asik Pos Kupang hari ini Rabu 7 Oktober 2020. Nah, seperti biasa nih siang-siang begini enaknya nonton YouTube dan Facebook Pos Kupang. Ada begitu banyak acara-acara menarik dan silahkan bagi Tribuners yang tertarik silahkan meninggalkan pertanyaan, kritik, dan saran di kolom komentar yang ada di Facebook poskupang.com dan YouTube Poskupang. Nah, Tribuners, seperti kita ketahui bahwa pandemi COVID ini berpengaruh pada banyak sektor tentunya, kesehatan, ekonomi, sosial, dan pemerintah sendiri sudah memberikan banyak stimulus untuk menanggulangi dampak-dampak yang ada. Nah, untuk di bidang ekonomi sendiri, pemerintah juga memberikan begitu banyak stimulus, tak terkecuali Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Nah, ada kalau tidak salah sekitar 5 ya, semoga saya tidak salah Tribuners, ada insentif yang diberikan oleh Dirjen Pajak, itu ada insentif PPh 21, PPh 22, terus angsuran PPh 25 ya kalau tidak salah, terus PPN, dan yang sangat menarik adalah insentif pajak UMKM. Pasti Tribuners penasaran nih kenapa sih UMKM terus? Kita hampir di semua acara yang berkaitan dengan penanggulangan dampak ekonomi pasti ujung-ujungnya ini kenapa sih UMKM, UMKM, UMKM. Nah, perlu kita ketahui Tribuners bahwa sektor UMKM merupakan salah satu sektor yang turut mengambil bagian, turut andil lah dalam menyumbangkan 60% pendapatan domestik bruto kita dan berkontribusi untuk mengurangi pengangguran, di mana total 95% itu tenaga kerjanya disumbangkan oleh sektor UMKM. Dan hari ini kita akan bicara bagaimana Dirjen Pajak memberikan insentif pajak UMKM. Saya tidak sendiri Tribuners, bersama saya ada Kak Sarah. Halo Kak. Halo Kak Intan. Iya Kak Sarah. Tribuners, Kak Sarah adalah Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Kupang. Dan hari ini Kak Sarah akan berbicara menjelaskan kepada Tribuners sekalian ini pajak-pajak UMKM itu seperti apa dan insentif yang diberikan oleh pemerintah, insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah bagi UMKM itu apa saja, benar Pak? Nah Kak, ini sebelum masuk ke insentif kita mungkin Kak bisa jelaskan dulu pajak UMKM itu seperti apa, diatur dalam undang-undang nomor berapa, terus mesti bayar berapa, kayak gitu. Ya, terima kasih Kak Intan, kita udah diundang di sini. Jadi selamat siang semuanya. Untuk pajak UMKM ini itu terdapat di PP 23 yang dikeluarkan di tahun 2018. Sebelumnya itu sebenarnya sudah pernah dikeluarkan itu di PP 46 tahun 2013. Jadi di PP 46 itu dalam rangka menyederhanakan supaya meningkatkan juga partisipan dari wajib pajak UMKM yang meningkat kepatuhan perpajakannya, jadi oleh pemerintah itu disederhanakan perhitungannya sehingga hanya menjadi 1% dikalikan dengan omsetnya dia per bulan. Tetapi sepanjang berjalannya waktu dikecilkan kembali menjadi hanya 0,5% Kak gitu. Jadi 0,5% dari omset per bulan gitu. Jadi memang sudah sangat simpel dan kecil gitu. Mudah-mudahan sih dengan sudah disederhanakan seperti ini makin banyak orang-orang di sana yang merupakan pelaku usaha jadi lebih meningkatkan rasa voluntary compliance-nya terhadap pajak begitu. Kriteria UMKM yang kena pajak tuh apa sih Kak? Kalau berdasarkan dari PP 23 ini sebenarnya itu sederhana. Jadi hanya pelaku usaha yang omsetnya itu tidak lebih dari 4,8 miliar setahun kayak gitu. Kalau misalnya nanti dia sudah lebih, dia sudah tidak bisa menggunakan tarif itu lagi yang 0,5%. Jadi sudah balik ke normal itu menggunakan pasal 17 tarifnya. Pajak apa saja sih Kak yang dibayar oleh UMKM? Jenis-jenis pajaknya? Kalau misalnya jenis-jenisnya itu bisa ada banyak tergantung dari dia itu kegiatan usahanya apa, pembeliannya apa. Cuman itu kan nanti kan ujung-ujungnya kan ke penghasilannya dia, jadi ke PPh-nya dia. Nah inilah yang
kenapa kita lebih terkenal dengan PPU WP UMKM PP 23 begitu, karena memang lebih ke penghasilannya gitu. Kayak PPH apa ya? PPH final juga ya? Ya, PPH final sebutannya, karena ya cuma satu kali gitu. Oke. Itu tiap tanggal berapa Kak bayarnya? Kalau bayar itu setiap tanggal 15, kalau lapor itu setiap tanggal 20 di bulan berikutnya. Kalau Gitu. misalkan terlambat bayar. Kalau terlambat bayar itu ada sanksinya 2% per bulan. Jadi kalau misalnya 3 bulan ya 2% dikali 3 bulan dikali nominal itunya berapa pajaknya. Ada jangka waktunya Kak? Memang atau tidak sih? Jangka waktunya itu yang tadi 20 tanggal untuk pembayaran itu tanggal 15, kalau misalnya pelaporan di tanggal 20 di bulan berikutnya.